Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada pendalaman Alkitab. Kali ini kita akan fokus pada buku Matius chapter 26. Narasumber kita pada kali ini yaitu Pak Situmeang. Salam Pak Situmeang. Shalom pemirsa. Dan juga Pak Kaunang. Selamat sore Pak. Selamat sore, shalom. Sebelum kita mulai diskusi kita ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Dan kami undang Pak Kaunang untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di ruangan ini. Kami akan membahas tentang pilihan yang benar menurut kacamata Alkitabiah. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kita buka Matius 26 dan buku diskusi sekolah sahabat kita. Dan pada kali ini berjudul Hari Terakhir Yesus. Sebelum Yesus disalibkan. Mungkin Pak Situmeang memberikan gambaran sedikit apa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari terakhir Yesus. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa. Hari-hari terakhir Yesus menjelang dia disalibkan, ini adalah merupakan satu keadaan bahwa dunia ini akan ditentukan nasibnya. Bahwa setiap orang di dunia ini akan ditentukan nasibnya dalam kehidupan masa depannya. Apakah memperoleh kehidupan kekal atau akan menghadapi kematian kekal ketika Tuhan Yesus datang. Dan poin pentingnya adalah hari-hari terakhir ini sangat menentukan dan sangat kritis. Dan disitulah Tuhan kita, Yesus Kristus, membuat satu pilihan yang tepat sekali. Dia datang dan dia mau disalibkan demi umat manusia. Terima kasih Pak. Pak Kaunang, ini sepertinya ada persoalan hak memilih. Ya. Mungkin Pak Kaunang kasih keterangan lebih jelas sehingga pemirsa kita boleh mendapatkan keterangan yang lebih baik mengenai hak memilih. Silakan Pak. Saudara dan saudari, para pemirsa dimanapun saudara berada, ada dua kata atau kalimat yang menarik di sini adalah kebebasan memilih dan kuasa memilih. Kalau kita menunjuk kepada Taman Eden atau Back to Eden, di sana pelajaran intinya adalah bagaimana kuasa memilih ini diberikan untuk seseorang maupun keluarga yang ada di Taman Eden. Tetapi saat ini yang menarik di sini adalah ada 3 kriteria cara pandang sikap tentang pilihan ini. Yang pertama adalah cara pandang Yudas, cara pandang Petrus, dan cara pandang Maryam serta Yesus Kristus. Mana yang cocok sesuai firman Allah? Terima kasih Pak. Nah, pada pelajaran hari Minggu di sana Pak Kaunang, ya, kita melihat suatu karya yang indah, di mana di sana kita lihat ada 2 wanita, ya. Satu sibuk memberikan minyak, meminyaki, mengurapi Yesus. Satu lagi sibuk di dapur. Sepertinya ada di sana 2 paradoks. Dan murid-murid juga memberikan komentar yang bermacam-macam pada kejadian yang pada saat itu. Silakan Pak Kaunang, mungkin memberikan penjelasan lagi lebih detail mengenai kedua wanita ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Darwis. Sebelum saya menjelaskan secara real, saya ingin melihat dan mengajak saudara untuk membuka buku Lukas pasal 12 ayat 48. Dikatakan setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kita lihat di sini adalah Maryam. Ada 2 pelajaran yang kita pelajari dari Maryam. Pertama, dia memiliki satu toleransi kasih yang tidak dia pikirkan untuk ada balas atau ada feedbacknya kepada dia. Yang kedua adalah dia memberi itu dengan sukacita tanpa pamrih. Nah, berbeda dengan saudaranya yang lain disebut dengan Marta. Dia hanya fokus kepada satu kalimat yang berlawanan dengan konsep Yesus. Artinya tidak mau mengutamakan Yesus dan mengutamakan secara jasmania. Prinsip utamanya. Terima kasih. Itu dulu Pak. Ya, silakan. Mungkin Pak Situmeang bisa memberikan tambahan lagi mengenai yang terjadi pada saat itu. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, sepertinya
saya lihat ini si Marta, dia lebih fokus kepada dirinya sendiri. Sedangkan Maria, dia fokus untuk melayani Yesus. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Poin penting di sini, saya ingin menambahkan, satu karya yang indah Tuhan sudah berikan. Artinya Allah sudah memberikan pemberian yang termahal. Poinnya bagi kita adalah, apa pemberian termahal yang kita berikan kepada Tuhan? Kalau perempuan itu yang membawa minyak wangi dengan harga termahal, dia menyadari karena Tuhan sudah memberi banyak kepadanya. Sehingga dia juga harus memberi banyak kepadanya. Dan sekarang bagi kita, kalau Tuhan sudah memberikan bagi kita banyak sekali. Napas hidup, kesehatan. Apa pemberian yang termahal yang juga kita harus berikan kepada Tuhan? Karena Maria, dia memberikan minyak yang harum, yang termahal. Ya, itu cukup mahal pada saat itu. Iya. Dia ingin mengurapi Yesus dengan minyak itu, memberikan minyak yang terbaik. Seharusnya kita juga bisa memberikan terbaik kepada. Tepat sekali Pak Darwis. Iya. Itulah yang harus kita lakukan. Mungkin Pak Kaunang kasih berikan gambaran ini, pelayanan kita yang terbaik. Bagaimana kita supaya betul-betul bisa melayani Tuhan sebaik mungkin. Silakan Pak. Saya melihat ada bagian yang lain sebelum kita masuk kepada pertanyaan Pak Darwis. Ada sekelompok orang atau murid-murid Yesus atau orang yang lain menganggap bahwa pemberian itu adalah satu kata, pemborosan. Pemborosan. Nah, ini yang luar biasa yang harus kita bahas. Artinya ada dua sisi pemborosan. Pemborosan secara iman dan pemborosan secara kasih agape. Yang dilihat oleh Maria di sini adalah bagaimana kasih Yesus yang begitu luar biasa, yang sudah menjadi bagian dia dan keluarganya, sehingga konsep atau pemahaman dia adalah menunjuk kepada imannya untuk memberi kepada Yesus, karena dia lihat di dalam kehidupan Yesus lain dengan orang atau bagian-bagian yang dia lihat sebelumnya. Ini yang menarik. Jadi kata pemborosan ini timbul karena mereka tidak melihat Yesus, tetapi melihat apa itu dan bagaimana itu bisa digunakan kalau dipraktekkan untuk masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan sisi rohani. Terima kasih Pak. Pak Situmbayang, ini pada pelajaran berikutnya dikatakan perjanjian baru. Sepertinya pasti ada perjanjian lama. Ya, bagaimana ini hubungannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa sekalian, dalam perjanjian baru, sudah pasti sebelum perjanjian baru pasti ada perjanjian lama. Dan poinnya dalam perjanjian lama adalah pada waktu itu ketika umat manusia itu berdosa, maka yang dikorbankan adalah domba, hewan. Sebagai simbol. Sebagai simbol, sebagai lambang untuk memohon pengampunan dosa kepada siapa? Kepada Allah. Dan pada saat perjanjian baru, Allah sudah menentukan bahwa Yesus itu adalah sebagai pengantara dalam perjanjian baru. Dan Yesus ingin menunjukkan makna Paskah sesungguhnya. Oke. Ya, silakan Pak, Paskah sesungguhnya. Dan Yesus sendirilah yang menjadi domba Paskah tersebut. Dan dia sendiri yang mati dikorbankan hanya untuk menebus dosa umat manusia tersebut. Biasa. Jadi kalau memang sudah Yesus menumpahkan darahnya, kita tidak perlu lagi memberikan domba untuk pengampunan dosa. Tepat sekali, kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan kita. Karena Tuhan sendiri sudah akan mati di kayu salib pada saat itu ya. Tepat sekali Pak Darwis. Terima kasih Pak. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam. Apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat. Untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama. Bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain.
Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Nah, di situ ada juga mengenai roti dan anggur, Pak Kaunang. Ya, suatu pelajaran yang menarik juga ini kita coba bahas. Silakan Pak Kaunang. Shalom para pemirsa, menarik di sini adalah roti dan anggur. Menunjuk kepada buku 1 Korintus pasal 5. Dikatakan bahwa roti itu melambangkan tubuh Yesus. Yang kedua, anggur itu melambangkan darah Yesus. Kedua-duanya menunjuk kepada penebusan dalam Yesus melalui satu kehidupan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena Yesus sudah mati. Yesus sudah mengambil masalah-masalah dosa kita. Dan tujuannya adalah melalui kematian Yesus, darahnya tercurah dan sebagainya. Itu merupakan satu konsep dasar bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada jalan lain, Pak, ya? Tidak ada, Pak. Hanya melalui Yesus. Ya. Keselamatan itu boleh kita peroleh. Amin. Jadi kita jangan percaya hal-hal yang lain selain Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju apa? Surga. Setuju. Terima kasih, Pak. Nah, ini Pak Situmyang. Mungkin Pak Situmyang ada tambahan lagi nih mengenai perjanjian baru ini yang mungkin bisa digambarkan kepada kita. Silakan Pak Situmyang. Baik, menambahkan saja tadi, ketika darah Yesus tercurah di kayu salib, itu artinya ketika dalam lambang kita mengikuti perjamuan kudus atau perjamuan suci, itu melambangkan makna Paskah sesungguhnya pada saat ini adalah perjamuan kudus dan perjamuan suci. Dan ketika kita memakan roti dan meminum anggur itu, darah Kristus membasuh dosa-dosa kita. Kita diingatkan bahwa dosa kita sudah diampuni. Iya. Wah, ini suatu keselamatan. Ya. Harus kita ingat Yesus telah mati di kayu salib. Ya. Terima kasih Pak. Nah, ini Pak Kaunang ini. Pelajaran berikutnya saya melihat ini sepertinya Yesus sebelum disalibkan ada rasa kekhawatiran, ketakutan Pak. Sehingga dia harus berdoa di Taman Getsemani. Silakan Pak Kaunang memberikan gambaran apa dengan doa, apa yang terjadi pada doa di Getsemani. Silakan Pak Kaunang. 3 hal yang penting, Pak Darwis. Pertama, Yesus tidak mau berpisah dengan Allah Bapaknya. Karena dosa ya Pak. Karena dosa. Yang kedua adalah masalah perpisahan ini adalah tujuan yang membuat orang lain yang sebenarnya mereka harus menanggung resiko tersebut. Tetapi diambil alih, take over oleh Yesus Kristus. Ini bisa ada aplikasi yang positif adalah Yesus melihat sebagai satu sisi dari kehidupannya bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan. Tidak ada orang lain. Walaupun dia sangat berat untuk berpisah dengan Bapa. Pelajarnya adalah menolong orang lain yang penuh dengan dosa. Terima kasih Pak. Ya. Ya, mungkin Pak Situmyang mengenai doa ini ya. Saya melihat ini sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan. Sesuatu yang dia lakukan bersama murid-muridnya. Ingin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebelum dia mengalami pengalaman yang mengerikan itu. Mati di kayu salib. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa. Yesus mengatakan pada detik-detik terakhir itu, dia muncul kemanusiaannya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia merasa khawatir, merasa takut untuk berpisah dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Adakah perasaan itu? Bila mana kita melakukan dosa kita, apakah kita merasa takut bila mana kita berpisah nanti dengan Tuhan kita? Yesus sendiri takut berpisah kepada Allahnya. Tapi bagaimana manusia? Kecenderungannya selalu berbuat dosa. Itu artinya dia tidak takut berpisah dengan
Tuhan kita. Sering juga dalam kehidupan kita, Pak, ada dosa-dosa yang kita cintai, Ya. terus kita lakukan. Iya. Ya. Nah, dan itu sangat berbahaya, ya, karena akan membawa kita ke dalam maut. Maut Karena upah dosa adalah maut, kematian, Iya. perpisahan selamanya Iya. dengan Tuhan. Sepertinya ini suatu pelajaran yang baik. Yesus sendiri, Pak Kaunang, sungguh-sungguh berdoa untuk menyerahkan kehidupannya kepada Bapaknya di surga. Bagaimana Pak kita ini? Silakan Pak Kaunang. Yang menarik di sini adalah aplikasi kehidupan kita saat ini. Marilah kita memperhatikan teman-teman seiman kita. Marilah kita menolong mengangkat iman mereka untuk datang kepada Yesus. Marilah kita mengangkat moral kehidupan mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita bawa mereka untuk melihat kepada firman yang begitu indah dan luar biasa. Sehingga aplikasi yang Yesus lakukan bagi kehidupannya untuk mati di Bukit Golgota dengan cara menanggung dosa orang lain dapat kita praktekkan untuk zaman saat ini. Membawa kawan-kawan kita, membawa musuh-musuh kita untuk memperjelaskan kepada mereka bahwa mengasihi orang lain adalah momentum yang luar biasa dan mengikuti tabiat dan karakter Yesus Kristus. Terima kasih Pak. Pak Situmeang, ini ada pengalaman Judas ya. Judas pada saat itu menjual dirinya ya dengan memberikan ciuman maut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis ya. Yudas ini sangat menarik bila mana kita ikuti pelajarannya ya. Apa yang dia lakukan ini menjadi satu boleh dibilang fenomenal juga. Tapi dia beda dengan Petrus yang akan kita bahas bentar lagi. Yudas ini kita lihat yang tren sekarang yang menjadi trending topik adalah dari Yudas ini adalah ciuman mautnya. Ya. Dia melakukan ciuman itu kepada Yesus tapi untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jadi harga dirinya dijual dengan 30 keping perak. Luar biasa ya Pak. Dan yang poin pentingnya di sini adalah ketika dia melakukan itu. Ketika dia melakukan itu artinya dia berpaling dari Yesus. Dan ketika dia berpaling dari Yesus, maka dia kehilangan jiwanya. Dan dia lagi tidak berharga di hadapan Tuhan. Wow. Jangan sampai kita juga melakukan seperti itu. Ya, menjual Yesus dengan hal-hal yang kita lakukan, mengorbankan Yesus, khususnya mau melanggar kekudusan hari Sabat demi mendapatkan keuntungan pekerjaan. Mungkin dengan nilai nominal yang lebih tinggi. Tapi kita menjual Yesus pada saat itu. Terima kasih Pak. Pak Kaunang, mungkin ini mengenai kepura-puraan. Amin. Ya. Saya kira di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita tidak bisa sangkal sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sering kepura-puraan. Gimana ini Pak? Supaya kita bisa pelan-pelan menghilangkan ini rasa kepura-puraan ini. Silakan Pak Kaunang. Jadi kita belajar ada dua tipe sebelum kita masuk kepada jawaban untuk pertanyaan Pak Darwis. Tipe manusia itu adalah yang pertama adalah intrinsic motivation. Berpura-pura dengan catatan akan memperoleh sesuatu. Berpura-pura dengan catatan bahwa dengan berpura-pura dia tidak tahu dan orang lain memperbaiki dirinya. Kita lihat motivasi intrinsik yang pertama dari Yudas adalah intrinsic motivation. Bapak bayangkan poin yang pertama di dalam buku Matius pasal 26 ayat 47 sampai 50. Catatan sejarah mengatakan bahwa dia bisa mempengaruhi kurang lebih sekitar 600 orang. Tentara, imam, dan tua-tua. Ini poin yang luar biasa. Karena kepura-puraan ini dia cukup membuat dirinya make up yang luar biasa sehingga orang bisa melihat dia. Siapa dia Yudas ini? Namun poin yang kedua, di dalam hati kecilnya Yudas sebenarnya sudah ada penyesalan yang begitu luar biasa. Tetapi karena dia mau coba make up dirinya dan hanya melihat kehidupan sesaat, maka kehidupan kekal itu, kuasa memilih itu dia buang begitu saja karena kepura-puraan.
Sehingga dia akhirnya membunuh diri, ya, menggantung dirinya. Betul, Pak. Berbahaya juga, Pak, ini pura-pura ini. Betul. Bisa merusak kehidupan, seperti Judas juga akhirnya menggantung dirinya. Sepertinya kita harus hilangkan ini sifat kepura-puraan ini, ya, Pak. Baik Silakan, sekali. Situ. Dan baik sekali, tepat sekali Pak Darwis. Dan kita harus menunjukkan siapa diri kita. Bila mana iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Jangan pernah kita apa? Abu-abu, berpura-pura sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas ini. Dan Yesus mau memastikan, tentukan pilihan kita dengan benar dan tepat. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dan jangan pernah kita berpaling dari Yesus. Ketika kita berpaling, maka resikonya juga Yesus akan berpaling dari kita. Dan setan akan masuk mengisi kekosongan itu. Dan kita akan hilang sebagaimana Yudas. Terima kasih Pak Situmeang. Kemudian di sini kita ini kembali Petrus, Pak Kaunang, ya. Muncul lagi dia, ya. Sebuah penyangkalan ini suatu yang luar biasa, Pak. Yang mungkin juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Silakan Pak. Saya lihat ada sisi lain. Yesus pun berkomentar terhadap Petrus. Hai iblis, luar biasa bahasa Yesus ini. Saya percaya bahasa Yesus ini adalah bahasa instan dan positif. Mengapa? Karena kalau kita belajar tentang profil Petrus, kita lihat sisi negatifnya. Saudara bayangkan di dalam buku Matius 26 ayat 51 sampai 75 dikatakan ada 3 hal yang negatif yang diungkapkan oleh Petrus. Yang pertama dia bersumpah, yang kedua dia menyangkal, yang ketiga dia mengutuk. Ini bahasa yang luar biasa. Tetapi pelajaran yang saya bisa rekomendasikan bahwa tipe Petrus ini adalah tipe yang sebenarnya tiba-tiba saja. Bukan karena direncanakan. Bukan karena dia tahu. Tetapi hanya dia coba untuk berpikir dan sebenarnya tidak cocok dengan apa yang dia rasakan sebenarnya. Hanya keluar begitu saja. Sehingga dikatakan dan berhubungan dengan pertanyaan Bapak tadi bahwa ia menyadari bahwa ia tidak mengerti apa yang ia sedang lakukan kepada Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih Pak. Yang penting mungkin Pak Situmeang adalah penyesalan Petrus itu. Pertobatan itu. Walaupun dia menyangkal tadi dengan bahasa yang cukup berat, cukup keras. Tetapi dia mau bertobat. Beda dengan Judas. Yang menggantung dirinya. Gimana Pak? Silakan Pak. Ya, kalau Yudas dia putus harapan. Tetapi Petrus dia yakin bahwa Tuhan masih akan menerima dia bila mana dia datang mengakui dosanya dan Tuhan akan memberi pengampunan. Demikian juga kita, sedosa apapun yang kita lakukan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan kita meninggalkan dosa-dosa itu, maka pengampunan sebagaimana dia sudah mati di kayu salib, itu juga akan menjadi bagian kita. Dan yang menarik dari Petrus ini juga adalah dia adalah pemberani. Sebagai umat Tuhan tidak cukup hanya berani, tapi mengandalkan diri sendiri. Karena Petrus dia mengandalkan kemampuan pikiran sendiri. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada siapa? Kepada Yesus. Sehingga dia apa? Salah langkah pada waktu itu. Poin pentingnya dari Petrus ini adalah dia punya komitmen tinggi. Ya, kalau kita ikut tadi ceritanya, ya dia punya komitmen, saya akan tidak menyangkal. Saya akan tidak menyangkal Tuhan katanya. Tapi poin pentingnya adalah jarak antara komitmen dengan ketidaksetiaan itu sangat tipis sekali. Ya, jarak antara komitmen dan ketidaksetiaan sangat tipis sekali. Sehingga sebagai umat Tuhan kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan perbedaan itu sangat jauh sebenarnya. Jadi komitmen ya kepada Tuhan. Terima kasih Pak. Pak Situ. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer,
pengacara, accountant, dokter maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Mungkin Pak Kaunang kasih gambaran mengenai diskusi kita pada saat ini. Apa poin yang utama yang mungkin kita boleh bagikan kepada pemirsa sehingga ini boleh dibawakan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Silakan, Pak. Shalom para pemirsa. Ada dua konsep rohani yang kita pelajari dalam pelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah kata emblepo, dihubungkan dengan Lukas pasal 22 ayat 61. Yesus melihat bahwa di dalam kehidupan Petrus ada masa depan yang luar biasa. Adalah kehidupan yang kekal. Luar biasa. Pelajaran yang pertama yang kita dapat tentang hubungan kata emblepo ini dengan Yesus bahwa di dalam kehidupan atau lifestyle Petrus mencerminkan bahwa menyadari dosa itu begitu luar biasa indahnya dan mencari Yesus serta mengatakan, Yesus tolong saya. Namun yang kedua adalah emblepo negatif. Membuat kehidupan kita marab seperti Yudas. Kehidupannya di awalnya gembira, senang. Tetapi akhir finishing dari lifestyle Yudas adalah tidak mau merendahkan hati dan datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, saya tidak mau mengikuti Engkau di dalam hatinya. Dia berbalik dan akibatnya adalah ketidakmampuan dia. Dan ketidakmampuan dia untuk mencerna bahwa dia adalah orang berdosa dan butuh Yesus. Dan akhirnya dia tidak memperoleh kehidupan kekal yang sementara dilakukan atau diprosesing oleh seorang yang namanya Petra atau Petrus. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Situmeang kasih gambaran mengenai diskusi kita pada hari ini. Baik, terima kasih pemirsa. Sebagai kesimpulan, ada 3 skenario dalam pelajaran ini. Amen. Yang pertama adalah skenario dari Allah sendiri. Dia sudah mengutus anaknya, Yesus Kristus, mulai dari palungan hingga sampai kepada penyaliban adalah tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Amen. Skenario pemberian Allah yang terbesar. Dan yang kedua, skenario manusia yang berdosa, mereka menolak itu. Mereka malah membuat satu perlawanan dan mencoba membunuh dia dan menolak dia. Tapi skenario yang ketiga, perempuan itu, ya, dia memberikan minyak wangi yang termahal kepada Tuhan. Dan biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan mengikuti skenario Allah dan menuruti juga skenario perempuan itu yang memberikan terbaik kepada Tuhan. Poin yang terakhir adalah jangan tanyakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih, Pak Situmeang. Pemirsa, mari kita berikan pelayanan kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha baik. Kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, kembali kita berubah. Seperti Petrus, kita penuh penyesalan untuk datang kembali kepadanya. Mari kita hilangkan kepura-puraan kita. Kita datang sepenuhnya datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Sehingga berkat yang diberikannya boleh menjadi bagian kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Sebelum kita berpisah, kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Saudara Situmeang. Silakan, Pak. Mari kita berdoa. Pemirsa, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah
mendiskusikan akan firman Tuhan. Dan biarlah diskusi ini Tuhan berkati, menjadi berkat bagi kami dan para pemirsa, dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.